am the maid. Maids don't have... Oh, it's okay. All women can lie. It's all about smiling. Mean what? A gift. My God. Tell me the... Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang suami istri, Bob dan Anne. Mereka merupakan pasangan kaya raya yang berasal dari Amerika. Diketahui, jika saat ini mereka baru saja pindah ke Paris dan tinggal di rumah yang sangat mewah. Pernikahannya bersama Anne bukanlah yang pertama kali bagi Bob. Dia pernah menikah sebelumnya dan memiliki anak bujang bernama Stephen. Stephen sendiri adalah seorang penulis dan saat ini masih mencari inspirasi tentang apa yang akan dia tulis selanjutnya. Keluarga itu sangat kaya dan tentu uang bukanlah masalah bagi mereka. So, Jules, our last horrible year. I'm one of his best assets. Malam itu mereka mengadakan makan malam dan mengundang orang-orang dari kalangan atas. Namun tamu undangan yang datang ternyata hanya 13 orang dan angka itu merupakan angka sial bagi keluarga ini. Karena hal itu, Anne meminta Maria yang merupakan salah satu pembantunya untuk berdandan seperti orang kaya dan ikut makan malam bersama tamu undangan lainnya sebagai tamu pelengkap. Maria awalnya ragu karena dia tidak terbiasa berperilaku seperti orang kaya. Namun karena Anne terus memaksa, akhirnya Maria setuju dan bergabung dengan mereka semua. I am the maid. Maids don't have... Oh, it's okay. All women can lie. It's all about smiling. I think they saw you at a fashion show. Madam, you know it's the scene to... Di luar dugaan, salah satu tamu bernama David malah tertarik padanya. Situasi ini benar-benar di luar perkiraan semua orang. Saat itu Anne meminta Maria untuk banyak diam karena khawatir penyamarannya bisa saja terbongkar. Tetapi David terus saja mengajak Maria mengobrol sehingga membuat Maria mau tak mau harus menanggapinya. I run myself so women come and help me. Looks like fun. Do you know Iran, the beautiful one? In part of the world, you know. Same fierce. Saat acara memasuki sesi santai, David terlihat mencari-cari keberadaan Maria. Namun ternyata Maria sudah kembali ke kamarnya dan kembali menjalani perannya sebagai pembantu. Semenjak malam itu, Maria dan David yang ternyata telah saling bertukar nomor telepon masih intens berkomunikasi. Bahkan mereka merencanakan pertemuan untuk pergi bersama. Ternyata Anne mengetahui hal itu dan dia mendukung apapun yang terbaik untuk Maria. Namun, Anne berpesan agar Maria bisa menjaga diri dan tidak melangkah kelewat batas. Pada akhirnya hari pertemuan Maria dan David pun tiba. David tampaknya benar-benar tertarik dan bahkan jatuh cinta kepada Maria. I promised I wouldn't say a thing. Oh my God. Really? It's closed. Fakta lainnya, ternyata Anne mengkhianati Bob. Dia diam-diam menjalin hubungan dengan teman suaminya sendiri yang bernama Anthony. Saat malam sudah larut, Anne dan Bob dibuat khawatir karena Maria tidak kunjung pulang. Mereka pun berusaha mencarinya. Namun, mereka malah menemukan Maria dan David sedang asyik makan malam di sebuah restoran. Saking jatuh cintanya, David bahkan memberi hadiah perhiasan mahal kepada Maria. Tentu saja ini adalah hadiah termahal yang pernah Maria terima selama hidupnya. Namun tidak ada yang gratis dalam hal itu. Sebagai gantinya, David mengajak Maria ke rumahnya dan mengajaknya bercelepot ria sampai muncrat berkali-kali. Mean what? A gift. My God. Tell me the... Anything you say to me will never... Hal itu membuat Anne mulai khawatir dengan kedekatan David dan Maria. Anne takut jika penyamaran Maria akan diketahui David, dan David akan menyalahkan mereka karena tidak memberitahu jika Maria adalah pembantu mereka.
Sementara itu, kedekatan Anne dengan Anthony juga makin tidak terkendali. Mereka sering bertemu dan melakukan silaturahmi, enak-enak layaknya pasangan muda yang sedang dimabuk cinta. Namun, sepertinya semua ini impas. Ternyata Bob juga bermain di belakang Anne dan menjalin hubungan dengan wanita muda yang ternyata adalah guru bahasa Prancisnya sendiri. Hubungan Maria dan David semakin hari semakin dekat. Maria mulai merasakan kehidupan mewah kaum elit. Suatu ketika David mengajaknya pergi ke sebuah klub eksklusif milik orang-orang kaya. Di tempat itu ternyata juga ada Bob dan Anne dan juga Anthony. Tentu saja Maria tidak berani bertemu dengan mereka semua. Namun David terus memaksanya dan pada akhirnya mereka tetap bertemu. Sayangnya saat itu Anne mengucapkan kata-kata yang melukai perasaan Maria. Anne mengatakan jika dia ingin hubungan Maria dan David segera dihentikan. Do you realize what a mess we're in because of your behavior? He's deeply in love with me. This is not your world. Tidak hanya itu, Anne akhirnya berkata jujur kepada David tentang siapa Maria sebenarnya. Maria hanyalah pembantu di rumahnya dan bukan orang dari kalangan seperti mereka. Anne pun menjelaskan dari awal kenapa hal itu bisa terjadi. But there's something I have to tell you that should remain between call you, okay? Okay. Sejak saat itu, hubungan Maria dan David benar-benar hancur. Maria kembali ke habitatnya dan menjalani kehidupannya seperti semula sebagai seorang pelayan. Bahkan ketika David berkunjung ke rumah Anne, dia seolah-olah tidak mengenal Maria lagi. Oh, it's stunning. Yeah? Oh my. Oh, yeah. Paris is... Karena perlakuan itu, Maria memutuskan berkemas dan berpamitan pada Stephen. Dia memutuskan untuk pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Maria benar-benar dibuat sangat sedih oleh takdir yang dia jalani. Dia menyadari jika orang yang dia cintai tidak bisa menerima dirinya apa adanya. Cinta mereka sebenarnya sama-sama besar, namun status sosial bagaikan tembok yang memisahkan mereka. Di sisi lain, sebenarnya David tulus mencintai Maria apapun keadaannya. Namun yang membuatnya kecewa adalah kebohongan Maria yang terus dia tutupi tentang jati dirinya. Sementara itu, akhirnya Maria benar-benar pergi dengan penyesalan dan rasa cinta yang masih membara di dalam hatinya. Film pun selesai. Jangan lupa tinggalkan like dan tekan tombol subscribe.